Halo sahabat Borneo, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Hantu Sulu. Untuk nama tokoh dan tempat di dalam cerita ini sudah disamarkan. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo yang lainnya. Di daerah yang dekat dengan kawasan persawahan Kalimantan Selatan, masyarakat seringkali mengalami kejadian yang menakutkan pada malam hari. Hal yang tidak jarang terjadi adalah kemunculan seberkas cahaya terang yang melayang-layang di atas persawahan atau bahkan di pinggiran hutan. Cahaya tersebut bergerak dengan cara yang aneh, seolah-olah seperti obor yang sedang dipegang oleh seseorang mencari ikan di sawah pada malam hari, atau dalam istilah lokal disebut manyuar. Para saksi yang melihat cahaya tersebut mengatakan bahwa tidak ada sosok manusia yang memegang cahaya tersebut. Namun cahaya itu tetap bergerak seperti berusaha mencari sesuatu. Cahaya tersebut tidak hanya terlihat di persawahan, tetapi juga di sekitar hutan-hutan yang berdekatan dengan persawahan dan rawa-rawa. Ketika seseorang mencoba mendekati cahaya tersebut, entah mengapa cahaya itu semakin menjauh dan sulit untuk dijangkau. Yang membuat masyarakat semakin tertarik adalah fakta bahwa cahaya yang terang tersebut seakan-akan tidak memancar ke semua arah, melainkan hanya berpusat pada satu titik tertentu. Masyarakat Kalimantan Selatan tak lama kemudian memberi nama pada fenomena tersebut, yaitu hantu sulu. Sulu disebut sebagai makhluk yang berwujud bola cahaya pijar atau seperti lampu sulu kecil yang selalu bergerak di malam hari. Menjadi misterius karena sulu tak pernah menampakkan diri secara jelas, hanya terlihat cahaya bersinar yang mengambang di kegelapan malam. Keberadaan hantu sulu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setempat. Banyak yang percaya bahwa sulu merupakan penjaga atau tanda dari sesuatu yang gaib di sekitar persawahan dan hutan. Beberapa orang berani mencoba mendekati sulu untuk memecahkan misteri di balik kemunculannya. Namun tak seorang pun berhasil mendapatkan jawaban pasti. Setiap kali cahaya sulu terlihat, rasa takut dan penasaran selalu menyelimuti hati para saksi. Beberapa orang percaya bahwa sulu adalah arwah penasaran yang masih berkeliaran di bumi, sementara yang lain meyakini bahwa fenomena ini berkaitan dengan kekuatan mistis yang belum terpecahkan. Hingga kini, misteri hantu sulu masih menghantui masyarakat Kalimantan Selatan, dan kisah tentang cahaya terang yang melayang-layang di persawahan dan hutan terus menjadi cerita horor yang menegangkan di kalangan penduduk Kalimantan setempat. Malam itu,
Malam Jumat yang gelap menyelimuti persawahan di desa kecil pinggiran kota Banjarmasin. Anang, seorang pria yang gemar mencari katak di malam hari, seperti biasa bersiap-siap meninggalkan rumahnya. Dikemas dengan semangat dan peralatan sederhana seperti ember, sendok, dan senter, Anang merasakan adrenalin yang mendebarkan menyelimuti dirinya. Malam itu, dia merasa ada kegirangan tersendiri, semacam kehadiran yang tak terlihat berkobaran dalam angin malam yang uap. Langkah kaki Anang semakin mempercepat detak jantungnya menuju persawahan yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Sesekali, gemericik air sungai melintas di telinga, menambah kesan misterius malam itu. Cahaya remang-remang dari lampu tanggul sawah memberikan sedikit penerangan bagi langkah kaki Anang yang lincah. Di kejauhan, esok angin yang bersahutan dengan nyanyian kodok membuat suasana semakin mistis. Tiba di tepi persawahan, Anang menghela nafas lega. Ia segera menyusun strategi mencari katak yang sudah menjadi rutinitasnya. Namun malam itu, sesuatu yang tak terduga mengubah segalanya. Di sudut panjang jalan setapak, tiba-tiba terlihat cahaya obor yang redup namun bersinar terang seperti nyala api. Anang terpaku. Matanya tidak berkedip menatap ke arah cahaya itu yang berkilauan. Anang, Anang, sebuah bisikan lembut terdengar dari dalam cahaya obor itu. Suaranya seperti seseorang yang dikenal Anang, dan suara itu seperti angin malam yang menyapu perlahan namanya. Anang terdiam, tidak percaya apa yang sedang terjadi di depan matanya. Namun, rasa penasaran mengguncang dalam dirinya. Tanpa sadar, ia memutuskan untuk mendekati cahaya misterius itu. Saat Anang mulai mendekat, cahaya obor itu seolah bergerak, menjauh dari langkah kaki Anang malam itu. Namun, Anang tetap bersikeras dan tidak sadar untuk mengikuti cahaya obor itu yang semakin membuatnya kesasar di tengah persawahan. Cahaya obor itu terasa seperti iman yang mengikat, menuntun langkah Anang tanpa henti. Semakin lama, semakin gelap dan sesak di sekitar persawahan. Suara kodok dan gemericik air sungai pun mereda, digantikan oleh kesunyian yang hening. Anang merasa seolah tersesat di alam lain, suatu tempat yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Tubuhnya mulai terasa dingin, bulu kuduknya merinding dalam keheningan malam yang menakutkan. Setelah sekitar 3 jam mengikuti cahaya obor tersebut, Anang tiba-tiba sadar di tengah persawahan yang sunyi. Ia melihat-lihat di sekitarnya, mencari jejak cahaya obor yang telah membawanya ke tempat tersebut. Namun, semua yang ia lihat hanyalah sawah yang luas dan sunyi, tanpa tanda-tanda kehadiran cahaya obor misterius itu. Anang terdiam, menjalani waktu yang vakum.
berusaha memahami semua yang telah terjadi. Beberapa hari berlalu, Ana tetap merenungkan kejadian misterius yang menimpanya. Apa sebenarnya cahaya itu? Mengapa ia terpanggil begitu kuat padanya? Ana terus mencari jawaban, hingga akhirnya, dengan langkah ragu, seperti biasa setiap malam Ana mencari katak di persawahan, ia kembali ke lokasi persawahan sebelumnya. Bulan hampir purnama, sinar cahaya remang memberikan sedikit keyakinan dalam hatinya. Saat itu, di tengah persawahan yang sunyi, Ana melihat cahaya obor yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, cahaya itu tidak lagi memanggil namanya. Seolah memahami maksudnya, ia mengerti bahwa cahaya obor itu bukanlah manusia atau makhluk yang dapat dipahami oleh akal manusia. Lalu tiba-tiba, cahaya obor itu menghilang, lenyap begitu saja tanpa jejak. Diketahui juga bahwa hantu suluh ini bisa disebut Banaspati, yakni hantu atau roh jahat dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki wujud seperti api dan berelemen utama api. Hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat dan jangan ragu bagi kalian yang ingin berbagi kisah-kisah horor atau mistis yang pernah kalian rasakan di tanah Borneo. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, ding sanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan terus kisah-kisah misteri Kalimantan hanya di channel Bisikan Borneo ini. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan sihat selalu.